Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Junaidi, NIM 21120022, jurusan Manajemen Informatika. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dasar manajemen dan bisnis. Proyek manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama, desain. Desain perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan objek, sistem, komponen, atau struktur. Desain dapat berupa sketsa, gambar, atau model. Desain digunakan untuk merancang banyak hal, mulai dari perabotan, rumah, dan karya seni, pakaian, hingga jalan raya. Evaluate yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian, maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan yang tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Yang ketiga, develop. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, develop terbagi menjadi 4, yaitu 1. Mengembangkan atau industri. 2. Menghasilkan. 3. Mencuci. Dan 4. Memperkuat. Yang keempat, analisis. Adalah kata yang sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu matematika 1, ekonomi, bisnis, manajemen, sosial, dan bidang ilmu lainnya. Analisis juga adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Marketing communication mix adalah salah satu alat yang penting dalam menciptakan awareness atau kesadaran di benak konsumen. Komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu digunakan, oleh siapa, serta di mana dan kapan. Selain itu, ada beberapa jenis marketing communication, yaitu 1. Uppersing atau periklanan adalah salah satu bentuk komunikasi komersil maupun non-komersil dari suatu organisasi atau instansi kemasyarakatan umum atau tertentu dengan tujuan agar khalayak memahami, mengikuti, atau mengambil tindakan tertentu. Secara umum, tujuan iklan adalah untuk menyadarkan, memberi informasi, menciptakan rasa suka dan duka, meyakinkan target audiens. 2. Sales promotion atau promosi pemasaran adalah salah satu tipe marketing yang dilakukan perusahaan untuk mendorong suatu produk agar terjual lebih cepat. Ini biasanya berlaku untuk mengenalkan produk baru, menghabisi persediaan produk lama, dan tentunya untuk menaikkan jumlah penjualan. Yang ketiga, sales promotion merupakan bagian dari marketing plan yang telah tersusun dan dikerjakan pada periode tertentu. Biasanya kerap dilakukan saat awal tahun atau penutupan tahun sampai cuci gudang untuk menghabiskan stok di gudang. Apa itu tujuan sales promotion? Tujuan sales promotion dimaksudkan untuk mendorong keinginan konsumen melakukan pembelian dalam jangka pendek. Maksud dari jangka pendek adalah konsumen memiliki keinginan di saat itu juga atau melakukan pembelian dalam waktu dekat setelah melihat promosi. 3. Event atau influencer. Event adalah kegiatan dan pemrograman yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi berhubungan dengan mereka tertentu. Menyelenggarakan acara pada dasarnya merupakan bentuk produk jasa
pelayanan, servis, di mana konsumen mengalami secara langsung produk yang ditawarkan. Dan ada 3 komponen yang harus diperhatikan dalam menawarkan promosi nilai dari sebuah produk jasa, yaitu 1. Produk inti. Para pelanggan bisa merasakan langsung produk inti dan manfaatnya, misalnya benda seni yang dipamerkan pada pameran benda seni dan olahraga yang dipertandingkan pada olahraga. Acara yang kedua, acara layanan tambahan, merupakan berbagai layanan lain untuk memberikan tambahan, mempermudah pengguna, dan memperkuat nilai produk inti bagi keseluruhan pengalaman pelanggan. Layanan tambahan pada produk inti dapat dilakukan pada acara dengan membuat acara berbeda dibandingkan cara saingan berbagai contoh. Artis yang mengisi acara, kualitas pelayanan yang diberikan, jenis pengunjung yang diundang, hadiah-hadiahnya, down price, dan sebagainya. 3. Proses penghantaran peran pelangganan langsung pada yang ada lamanya acara, tingkat dan model acara yang diselenggarakannya. Dalam merasakan langsung apa yang ada lamanya acara, tingkat dan model acara yang diselenggarakan, tingkat acara diselenggarakan. Yang keempat, publik bisa diartikan sebagai cara menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, biasanya melalui media. Publisitas bisa dalam bentuk berita, cerita, informasi, acara, atau tulisan yang dimiliki tujuan untuk menciptakan kesadaran dan kreativitas pada orang-orang tentang merek, produk, atau perusahaan. Publisitas sendiri memiliki tujuan untuk menyebarkan informasi atau berita ke publik dan banyak orang dengan waktu yang singkat. Merupakan bentuk komunikasi tak berbayar dan informasinya bisa bersifat positif ataupun negatif dan netral. Public relation merupakan alat manajemen strategik untuk membantu sebuah perusahaan atau organisasi dalam berkomunikasi pada publik. Dalam konteks ini, publik memiliki arti sekelompok orang yang memiliki kepentingan atau berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Dari kesimpulan di atas dapat melihat publisitas dan PR merupakan 2 hal yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan. Keduanya memiliki kepentingan untuk menyampaikan pesan dari perusahaan kepada publik. Namun PR memiliki tanggung jawab yang lebih banyak dibandingkan dengan publisitas, yaitu menjaga citra positif dari perusahaan dan juga menciptakan hubungan erat dengan publik hingga kredibilitas perusahaan pun tetap terjaga. 5. Direct marketing adalah tentang bagaimana sebuah bisnis mampu menciptakan kontak secara langsung dengan konsumen target. Pengalamannya sebagai upaya untuk mengenalnya produk atau layanan. Melalui teknik ini, pelaku pemasaran menjadi lebih mudah untuk tujuannya secara spesifik serta mampu menyampaikan pesan pribadi. Tujuan utama dari reach marketing adalah demi memasarkan produk atau layanan untuk konsumen dengan biaya marketing yang lebih rendah. Interface marketing. Yang keenam, interface marketing merupakan suatu alat untuk promosi secara online dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan baik dengan para konsumen dan untuk mendistribusikan barang dan jasa. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa interface marketing merupakan suatu alat untuk promosi secara online dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan baik dengan para konsumen dan untuk mendistribusikan barang dan jasa.